Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Bima. Salam setan kopet, salam S4, sambang sambung seduluran selawase, hidup the real mystery. Allahu Akbar. Terima kasih. Di video kali ini kita mau berbincang-bincang di lokasi penelusuran ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Kita mau berbincang-bincang dengan sedulur kita Mas Mul Wujud ya, snipernya Ari Sadewa. Kita mau bincang-bincang di sini. Buat teman-teman yang mendukung channel John Bima, yang belum subscribe tolong di subscribe, yang belum like tolong di like, yang belum komen tolong di komen. Terima kasih atas support dan dukungannya. Matur nuwun, salam hormat buat kalian, salam sejahtera. Marhaban ya marhaban, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah, ada tutur kata yang tidak sopan, tidak berkenan di hati kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dulu dengan Mas Mul. Oke, kita dilanjut ya. Saya mau duduk di depan dengan Mas Mul, kita bincang-bincang aja di sini. Oke, ini Mas Mul, ini tempat penelusuran kita buat nanti ya Mas Mul. Kita di sini mau berbincang-bincang. Apabila ada sesuatu yang menyinggung atau tutur kata kita yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya berbincang-bincang di sini. Mas Mul, saya kadang-kadang penasaran sama orang-orang ekspor itu. Kenapa ya mereka kok susah banget kalau dari misteri itu untuk mewujudkan sebuah sosok itu susah banget ya. Itu kenapa dan harus bagaimana biar bisa mewujudkan sebuah sosok? Mungkin Mas Mul punya ini apa? Punya tips atau saran-saran buat teman-teman yang khususnya buat channel dari misteri dimanapun kalian berada. Mungkin sedikit lah saran-saran dari kami, dari Mas Mul juga buat kalian kalau mau mencari sosok penampakan harus seperti apa, harus berbuat apa untuk bisa mewujudkan sebuah sosok. Karena sosok itu bagi orang yang indigo mungkin bisa melihatnya, tapi kan untuk di kamera untuk mewujudkan itu susah, harus punya trik, punya ilmunya tentunya ya. Buat teman-teman, mungkin dari Mas Mul sedikit saran buat teman-teman di dari misteri. Mungkin ada saran lah buat kalian semuanya. Monggo Mas Mul, barangkali ada saran buat teman-teman yang lagi ngekspor dari misteri biar ada penampakan begitu, khususnya berbagi ilmu lah buat teman-teman. Sebetulnya Kang John nanya ke saya itu sebetulnya nggak pantas sih pernah ya. Emang saya siapa Kang John? Tapi Hanya berbagi Mas Mul. ya maksudnya yang paling penting itu niat kita, niat dalam hati. Dari mulai rumah kita mulai itu kita niatkan dalam hati kita, mohon sama yang maha kuasa, mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa salah satu makhluknya atau lebih bisa menampakkan di kamera. Yakin kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sebetulnya semuanya bisa, dia nggak harus
spiritual yang mumpuni atau yang dipandang orang hebat atau bagaimana. Yang paling penting itu iya, yang paling penting itu yakin. Yakin. Yakin dari rumah kita mau live, mau mendapatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala di kamera tersebut. Jadi intinya yang pertama yakin ya buat teman-teman. Ini sedikit masukan dari Mas Mul. Dari rumah kita punya niat, harus punya niat ini ke tempat lokasi, harus bisa mewujudkan di kamera ya, bukan di mata kita, karena orang indigo sudah tentu jelas, sudah tentu tahu bahwa tanpa kamera pun dia sudah melihat. Tapi kan untuk mewujudkan di kamera butuh keyakinan yang luar biasa, dan tentunya ada lagi ilmunya juga ada. Karena dulu pertama kali kita live misteri di channelnya Arisa Dewa itu nyampe setengah tahun itu nggak pernah dapat penampakan, dan setelah kita putar ulang ternyata banyak banget sosok penampakan di kamera kita, tapi kita nggak menyadari, kita nggak tahu ada sosok. Setelah kita melihat ulang videonya baru kita tahu, lah ini kenapa kok setelah kita habis lab kita mendapatkan sosok. Lah ternyata sebuah sosok itu tidak akan wujud, tidak akan nampak apabila kamera itu atau cahaya itu besar ya, harus seredup mungkin untuk bisa sosok itu wujud. Contohnya waktu Arisa Dewa Lab dulu itu, setelah cahaya ini bergeser, ini sosok baru wujud. Ternyata sosok itu kalah dengan cahaya ya teman-teman. Jadi untuk mewujudkan sosok itu harus seredup mungkin untuk wujud. Jadi untuk membuktikan itu sosok atau enggak, setelah kita redup, kita yakin itu adalah sosok, kita senter tembak. Nah untuk membuktikan itu sosok real atau bukan, setelah kita tembak, kalau masih ada berarti itu bukan makhluk gaib. Karena makhluk gaib kalau ditembak cahaya itu tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada cahaya ini apa seperti asap ini ya. Kalau ditembak senter itu nggak ada ngeplong, tapi kalau cahayanya redup agak gelap sedikit itu akan mewujudkan sosoknya. Jadi sedikit ilmu buat teman-teman semuanya bahwa sebuah makhluk gaib atau sosok gaib itu kalah dengan cahaya ya. Jadi kalau Anda takut kemana-mana, bawa aja senter yang terang, udah senterin aja keliling, insya Allah tidak ada sosok yang berani wujud. Hanya interaksi ya, atau lemparan-lemparan atau apa, itu wajar karena mereka tidak mampu untuk wujud di depan sebuah cahaya. Mungkin Mas Mul bisa nambahin lagi buat teman-teman ya, karena mewujudkan itu ilmunya juga harus apa ya, di pencahayaan. Kita bisa mainin pencahayaan untuk bisa mewujudkan sebuah sosok. Kalau kita ekspor cahayanya terang, saya yakin tidak akan mendapatkan sebuah sosok, karena sosok itu akan kalah dengan cahaya senter ya. Ya tadi aja ada interaksi ya. Jadi kalau kita di sini, ini di tempat yang luar biasa, ini sebenarnya
dimanapun itu makhluk gaib itu ada, tinggal kita sebisa mungkin mewujudkannya. Tadi Mas Mul bilang, satu dari rumah kita harus yakin bisa mewujudkan sebuah sosok. Itu haikul yakin ya, benar-benar yakin di hati. Dan kenapa kalau kita ekspor sendirian kita itu malah jarang dapat penampakan? Karena di sekeliling kita itu banyak makhluk gaib, jadi kita diganggu. Satu, diganggu dengan pergerakan-pergerakan makhluk gaib, jadi kita fokusnya itu ngebrul, fokusnya itu ngeblank, jadi nggak bisa fokus ya untuk mewujudkan sebuah sosok. Itu kita harus benar-benar fokus, kun fayakun di depan wujud, itu harus begitu. Jadi kalau ekspor sendirian itu pasti di kanan kiri di belakang pasti ada pergerakan, ada sosok, ada apa, apalagi yang kita tahu makhluk gaib, indigo atau apa, itu untuk mewujudkan, untuk fokus itu susah, jadi nggak bakalan bisa wujud di kamera. Itu satu, gangguannya seperti itu ya, di belakang, di ini. Nah, terus yang kedua itu gangguannya apa? Dari chat dari pemirsa. Kita itu kadang-kadang mau fokus tapi baca chat, mau fokus ada chat lewat, kita baca chat lagi. Itu kadang-kadang kalau orang fokusnya kurang, kita baca chat, udah di situ energi yang di depan situ itu udah hilang. Jadi mau kita wujudkan, karena energi yang di situ udah pergi ya, nggak ada gitu. Yang tahu ya hanya indigo untuk mewujudkan itu. Satu ya, banyak gangguan yang di belakang. Makanya kalau ekspor sendiri itu kadang-kadang untuk mewujudkan itu, kalau orangnya penakut atau orangnya nggak fokusnya kurang, itu keganggu kanan kiri belakang, itu udah fokus kita buyar. Jadi ada energi dimanapun kita nggak bisa fokus, maka nggak bisa diwujudkan. Karena manusia sesungguhnya itu punya penciptaannya, punya cipta, daya cipta untuk mewujudkan sebuah sosok energi, untuk membentuk. Itu adalah yang menciptakan, itu adalah otak kita sendiri. Karena manusia diberi kuasa untuk menciptakan sebuah sosok, itu ya kun fayakun, terjadilah. Mungkin Mas Mul bisa nambahin sedikit lagi apa yang sepengetahuan selama ini kita ekspor. Karena kalau ngekspor sendirian kadang-kadang kita hanya hanya uji nyali sebenarnya, keberanian. Kita berani nggak sendirian di sana. Tapi untuk mewujudkan sebuah sosok itu saya yakin susah, karena fokus kita itu keganggu. Kenapa harus ada sniper? Karena sniper akan fokus di depan, ada energi. Lah kita sebagai host atau pembawa kamera itu fokusnya di kamera terus. Jadi sniper itu menunjukkan di situ ada sosok, ada energi, kita fokus saja ke depan. Kita sudah nggak khawatir lagi di belakang ada yang ganggu, ada apa. Karena apa? Ada sniper yang di sini yang ngawasin, yang membackup kita ya. Jadi kita sudah nggak peduliin yang di belakang, yang di samping. Jadi kita fokus benar-benar di depan, makanya bisa wujud. Tapi kalau sendirian kayaknya kan banyak gangguan, banyak interaksi di depan, di kanan, di kiri. Jadi kita untuk fokus ke depan itu susah. Jadi untuk mewujudkan ya susah. Terus pencahayaan, cara ngezoom, cara fokus untuk menciptakan sebuah energi menjadi sosok, itu kalau nggak fokus bener-bener itu
nggak bakalan bisa wujud. Mungkin Mas Mul dari pengalaman sama Kang Ari bisa berbagi buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, buat keluarga S4 dimanapun kalian berada, bisa sedikitnya ngasih pengalamannya buat teman-teman selama ngekspor dengan Mas Ari. Kenapa setiap ngekspor dengan Mas Ari itu bisa mewujudkan sebuah sosok, bisa menampakkan sebuah sosok. Ini kerjasama yang bagus sebenarnya antara Mas Mul dengan Mas Ari ya. Ini Mas Mul bisa menunjukkan di situ ada energi dan yakin, dan dengan keyakinannya mau memadatkan energi. Dan Mas Ari itu dengan fokusnya, dengan penciptaannya di kepala otak kita, daya ciptanya untuk mewujudkan di depan ada sosok, sebuah energi diciptakan menjadi sebuah sosok, itu luar biasa ya Mas Ari ya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, otak kita adalah pencipta ya. Jadi energi yang di depan, ciptakanlah sebuah sosok, fokus dan yakin Anda bisa mewujudkan sebuah sosok. Dengan catatan ya, cahayanya diredupin dulu biar mereka mau wujud ya, karena energi mereka akan kalah dengan sebuah cahaya. Barangkali Mas Mul dari pengalaman ekspor dengan Mas Ari bisa berbagi buat teman-teman sedikitnya. Ya, sebenarnya yang harus kita lakukan yaitu tadi, pertama yakin, kedua fokus, yang ketiga itu hindari seminimal mungkin kesombongan dalam hati kita. Jadi misal nih, kita masuk ke yang mau kita ekspor, di hati kita udah ada rasa kesombongan. Wah, misal, ini mah kalau saya kesini ntar nggak bisa wujud karena takut. Itu jangan sekali-kali seperti itu. Mungkin itu. Coba Kang John dijabarin lah. Iya, jadi kayak Mas Mul ngasih berbagilah buat teman-teman yang di rumah dimanapun kalian berada, buat keluarga S4. Jadi hindari kesombongan di hati kalian, bahwa di tempat manapun merasa remeh ya, merasa nggak ada apa-apanya dengan kalian, merasa apa, karena kesombongan sebenarnya yang akan membunuh kalian, yang akan berbalik dengan diri kita ya. Karena kesombongan itu adalah mengundang kemarahan-kemarahan dari apa yang kita sombongkan, entah itu makhluk halus, entah itu manusia, entah itu apa. Karena energi kesombongan akan memancarkan di semua sudut di mana kita berpijak. Disitulah sudut-sudut itu kesombongan Anda akan tertangkap oleh mereka. Apalagi makhluk gaib ya. Makhluk gaib itu yang mereka tangkap itu hati kita seperti apa, niat kita seperti apa, hati kita sombong apa enggak, itu mereka sudah tahu teman-teman. Jadi kalau kita ke tempat manapun merasa kita mampu, merasa kita bisa dan mengecilkan di tempat itu, maka mereka pun akan menangkap dan mereka pun akan membuktikan kepada kita bahwa kesombongan Anda itulah yang sebenarnya yang akan berbalik ke diri Anda sendiri.
Jadi kalau di tempat manapun mau ngekspor, mau penelusuran itu ya kita ya harus bersahabat lah. Intinya kita silaturahmi, karena makhluk di alam semesta ini adalah ciptaan yang Maha Kuasa. Semuanya ada tugasnya masing-masing ya. Kita ke tempat itu pun ya kita permisi, kita tidak mau merusak, kita tidak mau menantang, kita tidak mau menzolimi mereka. Kita hanya silaturahmi sesama makhluk Allah, karena makhluk Allah semuanya punya tugas masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu ya. Intinya kita punya hati belas asih atau kasih sayang ya. Bismillahirrohmanirrohim itu adalah kasih sayang. Jadi kita tebarkan kasih sayang, entah itu dengan siapapun, dengan makhluk apapun. Yang penting kita punya Bismillahirrohmanirrohim. Insya Allah dimanapun tempatnya, mereka pun akan mengasihi kita, akan segan dengan kita. Bukan karena kesombongan kita, tapi karena punya kasih sayang di hati kita buat mereka, buat makhluk Allah ciptaannya. Insya Allah kita akan aman dan tidak akan terjadi apa-apalah. Mungkin penjelasan saya seperti itu dari tadi Mas Mul yang utarakan. Untuk selanjutnya atau lain waktu mungkin kita bisa berjumpa atau silaturahmi lah. Intinya kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Jangan ada sombong, jangan ada dusta, jangan ada merasa meremehkan, merasa tinggi, merasa apa. Karena setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan, dan kekurangan harus kita tutupin, kelebihan kita bagikan. Jadi kita bersilaturahmi, kita bersaudara, kita berkeluarga itu saling mengisi ya kekurangan-kekurangan mereka. Kekurangannya apa kita tutupin, kita punya kelebihan apa kita menutupin kekurangan yang lain, begitu. Jadi setiap manusia itu semuanya adalah sebenarnya sama, hanya kesombongan kita ya yang kadang meremehkan orang lain, padahal belum tentu yang kita remehkan itu adalah lebih rendah dari kita. Karena penilaian itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya melihat casing ya, melihat perbuatan, perilaku. Kita tidak tahu niat dan tujuan dan hati yang mereka lakukan. Itu kita itu sebenarnya tidak tahu. Kita hanya menduga-duga, menerka-menerka dan menebak-nebak saja. Jadi intinya hanya Allah yang tahu. Kita hanya lihat casingnya saja. Jadi kebaikan yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu buat teman-teman. Terima kasih telah menonton obrolan kami yang mungkin kurang bermanfaat bagi orang yang tidak membutuhkan. Tapi buat kami hanya ingin berbagi, hanya ingin menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan dimanapun kalian berada. Saya dan Mas Mul di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, tidak pantas atau menyinggung Anda. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan. Saya cukupkan sekian dulu. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Cukup. Terima kasih atas support dan dukungannya dari kalian sedulurku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Saya John Bima dan Mas Mul mohon pamit undur diri. Akhir kata wassalam.
salam setan kopet, salam S4, sambang sambung seduluran selawase, hidup dari misteri, Allahu Akbar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur S4. Bye bye.